perbedaan dalam langkah teknik penulisannya nanti akan tetap sama, nanti hanya beda tujuannya saja. Oke. Nah baik, kita lanjut. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal. Nah ini kita mulai yang pertama dari definisi cerpen, ciri-ciri dan definisi. Cerpen adalah cerita pendek yang artinya bisa dibaca sekali duduk. Ini tidak perlu waktu. Kita masih setengah-setengah paham. Nah, kalau kita sudah menguasai, tentu kita hanya punya referensi 2-3 buku cukup, selesai. Misalkan kita mau bicara tentang diri kita sendiri, kita tidak perlu tanya orang lain yang lebih tahu dari kita. Diceritakan saja, nah cukup ini. Nah ini jadi penguasaan tunggal terhadap individu kita sendiri itu jauh lebih mudah dijadikan sebuah cerpen. Makanya dalam cerpen, kalau biasanya pakai POV 1, nanti POV kita bahas belakang. Kalau cerpen itu pakai POV 1, biasanya POV atau sudut pandang ya. Sudut pandang orang pertama biasanya bercerita pakai aku, saya, itu POV 1. Nah itu biasanya orang akan lebih mudah mengekspresikan perasaannya dalam sebuah cerita itu, sehingga akan lebih mengena. Kalau cerpen seperti itu, ciri khasnya. Kebanyakan yang pakai POV 1 itu menceritakan pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengeksplor apa yang kita rasa dalam hati. Ya, jadi itu eksplornya seperti itu. Sehingga apa? Pendekatannya lebih mengena, kesedihan yang ingin kita tuliskan juga lebih pas karena kita mengalaminya sendiri. Nah, tinggal pandai-pandai bagaimana mengolah kata-kata sehingga pembaca dapat ikut merasakan apa yang kita rasakan. Karena semua tulisan tujuannya adalah berbagi pengalaman. Ini semua tulisan, termasuk cerpen. Lanjut. Tidak usah terpacu pada acuan lama tadi ya, bahwa harus pembukaannya, perkenalan, misalkan konfliknya apa di tengah, penyelesaiannya enggak. Bahkan penyelesaian di awal juga boleh. Misalkan di awal langsung ada kalimat perdamaian antara dua tokoh. Kemudian baru diceritakan nyapa kok Pak iso damai, ternyata tukaran. Nah, sebelumnya. Jadi cerita sebelumnya begitu masuk ke belakang, yang akhir ditempatkan di depan. Ini boleh sah dan akan hasilnya juga baik. Nanti ada beberapa contohnya. Konflik. Kemudian konflik itu ada beberapa. Ada yang namanya konflik individu. Artinya konflik individu itu konflik batin, tokoh utama. Jadi hubungannya kebetulan mungkin konflik dengan Tuhannya, mungkin merasa bersalah, merasa berdosa. Ini konflik individu. Biasanya dituliskan tidak dalam bentuk dialog, tapi dalam bentuk narasi. Atau bisa tapi dari dialog pribadi yang ditulis hanya dengan petik 1, bukan petik 2 ya. Kalau petik 2 dialog langsung, petik 1 adalah dialog gumaman sendiri. Jadi kata-kata sendiri yang dimunculkan itu gumam. Bergumam itu berarti ngomong dewi. Nah istilahnya bersulo ngomong dewi itu masuk dalam ini konflik itu. Kemudian ada konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik antar tokoh, dari tokoh dengan tokoh. Ini konflik sosial. Jadi ada dua tokoh berselisih, ini maksudnya konflik sosial. Ada juga konflik alam, juga bisa manusia dengan alam. Misalkan manusia menghadapi banjir, ini konfliknya konflik alam. Ini juga bisa dari satu cerita yang menarik. Apalagi daerah kita ini yang di selatan lagi banjir rame-rame. Bisa disatukan sebuah cerita dan artinya nanti untuk kenang-kenangan. Oh, ternyata daerahku pernah banjir. Kalau tidak dituliskan apa dia tetap ingatannya. Itu konfliknya begitu. Nah, ketika kita bicara tentang konflik yang tadi itu, yang penting bahwa carilah konflik umum. Dalam arti umum itu apa? Biasa menimpa orang lain, biasa menimpa kebanyakan orang, tapi penyampaiannya yang khusus, penyampaiannya secara khusus, artinya penyampaian itu berbeda dengan orang lain. Misalnya konflik banjir ini diangkat satu cerita. Banjir sih biasa, orang angkat banjir paling tentang apanya, tentang korbannya, tentang akibatnya, tentang sebabnya itu. Nah, coba kalau ada satu hal lagi mengangkat konflik banjir, itu bukan tentang itu, tapi tentang apa yang dilakukan seorang. Misalkan ada seorang yang hanya di rumah sendiri, kemudian banjir, kemudian dia naik ke atas. Tidak usah mau, dan jangan alergi terhadap
terima saja. Karena masing-masing orang tetap punya pendapat berbeda. Misalkan yang baca 3 orang, saya yakin 3 orang ini punya menilai kesalahan dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya itu uniknya tulisan memang seperti itu. Kenapa? Karena menguasai bacaan itu terserah dari masing-masing orangnya. Sudut pandang mereka kan berbeda-beda dengan kita. Artinya semakin banyak kita diberi masukan, naskah kita akan semakin baik. Jadi orang yang menjelekkan karya kita itu bukan berarti benci, enggak ya. Justru dia cinta pada kita. Oh, karena ingin kita lebih baik. Meskipun kadang nggak usah kita dengar. Perlu ada masukan, nggak didengar itu perlu. Kalau kita rasa masukannya tidak logis dengan cerita kita, ini nggak usah dengarkan. Tapi kalau memang bisa dipakai untuk memperbaiki, maka ya dengarkan dan laksanakan apa yang disarankan oleh pembaca kita. Jadi jangan malu-malu kalau berkarya, punya karya, kalau diserahkan ke orang lain untuk dibaca. Kemudian minta masukannya seperti apa. Kalau masukannya berupa permasalahan, minta juga pendapat solusi dari dia. Lek nyalahnya kok nanti solusi ya salah satu. Ya, yang kita masukkan feedbacknya ya, kita ingin feedback dari dia. Setelah membaca itu kesannya bagaimana? Nah ini yang harus dilakukan masa pengendapan. Jadi tidak serta-merta selesai bikin cerita langsung kirim ke media ini juga, diendapkan dulu. Karena apa? Karena media itu selektif banget. Jadi media itu selektif banget. Meskipun kita nggak mungkiri kalau media di Indonesia itu mementingkan nama besar daripada karya. Itu masih betul ya. Jadi jangan heran media kita itu mementingkan nama besar daripada isi dari karya. Kalian contoh lah Tereli, setiap buku lari. Dia bukan jual cerita, bambu jual namanya. Namanya kan udah besar ya, jual namanya. Nah, ini makanya kalau kalian punya keinginan menjadi penulis, yaitu harus banyak-banyak membaca seperti itu. Yang ada baca peluang, itu peluangnya. Sekarang untuk masuk dalam media, kalau penulis pemula itu susahnya minta ampun dalam media itu. Betul. Saya itu nulis ada 10 tahun baru masuk Gramedia berapa. Itu iya. Yang kalau yang jenis cerpen sih sudah masuk ya. Tapi kalau untuk novel saya masuk Gramedia baru berapa kali? 8 kali ya. Baru 8 kali. Masuk Gramedia yang terakhir kemarin tahun 2021 ketika saya membahas tentang bencana longsor Jogja dan saya masukkan dalam novel berjudul Dabo. Nah, judulnya cukup Dabo. Orang bertanya-tanya, Dabo ini apa? Maksudnya bahasa Jawa. Dabo itu dari bahasa Jawa artinya kokean mangan. Tuh iya loh, Dabo itu dari bahasa Jawa artinya kokean mangan. Tapi kenapa di situ yang ceritakan tentang tanah longsor? Nah, orang bertanya di situ. Ini hal yang menarik itu. Judul satu kata saja, tapi kan cukup mengundang tanda tanya. Ya. Dan alhamdulillah untuk novel Dabo sampai sekarang di Gramedia di kita masih tersedia. 2 tahun sudah masih dipajang. Ini dari bulan sebenarnya, dari bulan ke Jogja, pas di sana ada longsor, ya, ke teman-teman ke lokasi, itu udah saja hebat. Mungkin kalau di antara kita ada yang pergi ke Ludoyo, kemudian ke lokasi lihat penderitaan mereka, ini bisa jadi inspirasi sebuah cerita yang menarik. Ini sangat sekalian. Kembali ke pengendapan. Jadi selama pengendapan diusahakan jangan membaca buku-buku yang lain, apalagi buku yang setema dengan tema kita. Itu kita lakukan ketika riset, ketika pengendapan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kita cari yang beda, jadi berpikir lain dari orang lain. Misalkan, oh banjir ini membawa musibah, korbannya banyak. Oh enggak, banjir adalah anugerah. Loh bisa loh kita beda. Jadi kita beda dengan yang lain. Yang penting disertai alasan yang logis. Nah, jadi di belakangnya ada alasan yang logis. Harus logis dalam arti nemu nalar, masuk pikiran. Misal kalau kita bicara tadi ya, kambil cepatnya lebih. Bisa saja kalau kita bikin cerita fantasi apa salahnya ya? Fantasi kan boleh ya, namanya fantasi. Coba malah rono. Kemarin ketemu oleh ditemu makhluk angkasa luar, kemarin kayak kerujaan langsung.
boleh saja, namanya fantasi. Tapi apakah itu masuk akal? Pertanyaannya kan itu ya, apakah itu masuk akal? Bisa jadi misalkan disebabkan karena bumi terlalu banyak efek rumah kaca sehingga gravitasinya berkurang. Nah ini bisa terjadi. Apabila gravitasi berkurang maka kambil ceblok bisa nenggak bisa tapi bisa ngawal karena gravitasinya kurang. Nah ini alasan logisnya seperti itu. Yang penting pintar-pintar aja menyiasati. Ya. Oke, itu pengendapan itu. Ya. Setelah pengendapan barulah kita lakukan swasunting atau editing. Jadi editing itu dilakukan terakhir kali ketika naskah benar-benar sudah selesai. Editing itu dilakukan tidak hanya sekali, tapi bisa jadi 3-4 kali. Itu untuk meminimkan kesalahan. Keinginan untuk membuat kartu anggota Perpus Kabupaten bisa langsung ya bisa langsung ke sana ya Kabupaten gratis kok, jadi belum 1, 2, 3 Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan.